pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Dan pemirsa, di segmen pertama tadi kita sudah membahas bersama Pak Dirjen Usman Kansong mengenai bahwa tanggal 31 Agustus 2023 ini Metro Media Center KTT ke-43 ASEAN itu sudah selesai karena akan ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Septembernya. Nah, selain dari fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah, pemirsa, tentu kita ingin tahu mengenai isu dan juga agenda pada KTT ke-43 ASEAN ini. Dan langsung saja Pak Dirjen, untuk isunya ini kita lebih ke gimana Pak Dirjen? Ya, jadi tema KTT ke-43 ASEAN dan juga yang ke-42 di Labuan Bajo bulan Mei lalu adalah ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Jadi kita melalui tema itu dari sisi ASEAN Matters, kita ingin menjadikan ASEAN ini diperhitungkan, relevan bagi perekonomian maupun perdamaian dunia. Dari sisi geopolitik maupun geoekonomi, ASEAN diperhitungkan. Kemudian dari sisi epicentrum of growth, kita ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Tanda-tanda itu sudah ada, misalnya pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN yang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia, kemudian juga kontribusi PDB negara-negara ASEAN terhadap PDB dunia itu lebih besar daripada kontribusi PDB negara-negara Uni Eropa terhadap dunia. Kemudian ASEAN itu salah satu kelebihannya adalah stabilitas. Ya, stabilitas. Nah, substansi yang akan dibahas tentu saja dua aspek secara garis besar, ekonomi dan politik. Ya, ekonomi politik tentu ada satu lagi tema yang tidak boleh diabaikan begitu saja, yakni sosial budaya. Jadi tiga tema itu substansinya ada detail-detailnya tentu saja. Misalnya untuk ekonomi, kita akan membahas green economy. Kemudian kita juga akan membahas digitalisasi. Kita juga membahas inklusi keuangan. Yang secara politik kita tentu akan membahas bagaimana perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Ya, Indo-Pasifik selain juga ekonominya kita tumbuhkan, tetapi ekonomi tidak bisa tumbuh kalau situasi politiknya tidak stabil. Karena itu ekonomi dan politik adalah seperti dua sisi mata uang dan itulah yang akan banyak dibahas di KTT ke-43 ASEAN. Dan ada forum-forum yang kita sebut side event. Ya, misalnya ada namanya ASEAN Indo-Pacific Forum, IEPF. Nah, forum ini akan membahas dan mengimplementasikan program-program konkret di bidang kerjasama ekonomi di antara negara-negara ASEAN dan negara-negara mitra, negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Jadi ini konkret. Jadi to the point aja. Oke, mau kerjasama ini investasinya berapa, itu komitmen harus ada di dalam pertemuan IPF itu begitu. Sehingga kita ini kan ingin seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi berulang kali dalam setiap event internasional, ya maunya semua event internasional ini bukan cuma ajang omong-omong, seminar, diskusi, tetapi ada hasil konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, masyarakat kawasan Asia Tenggara, dan juga masyarakat dunia. Nah, jadi itu kira-kira garis besar substansi yang akan kita bahas di KTT ke-43 ASEAN. Ini baik dari seperti yang Pak Dirjen sampaikan tadi, ekonomi dan juga politik, ya, ya, dan sosial, ya, dan sosial budaya. Itu akan menjadi fokus kita pada KTT. Nah, Pak Dirjen, ini kan event internasional kali ini kita laksanakan di Jakarta, Pak Dirjen. Kalau kita melihat sebelumnya seperti di Labuan Bajo atau bahkan di Bali. Nah, Jakarta itu masalahnya yang tidak berhenti-berhenti adalah macet, Pak Dirjen. Nanti pada pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN gimana Pak? Lalu lintas yang sudah kita atur? Jadi memang dalam panitia nasional KTT ke-43 ASEAN ada beberapa unsur dan unsur-unsur itu sudah ada tugas dan fungsinya. Misalnya Kominfo tadi bertanggung jawab untuk urusan media, komunikasi publik, kehumasan. Nah, yang bertanggung jawab untuk urusan tadi lalu lintas, kemacetan adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang langsung dipimpin oleh PJ Gubernur. Jadi pemerintah DKI, Pemda DKI, Pemprov DKI ini sudah merancang
berbagai skema untuk katakanlah bagaimana mengatur lalu lintas. Misalnya dengan sistem buka tutup. Ya. Kemudian juga dengan sistem work from home. Jadi sekian persen, 75% pegawai Pemprov DKI itu WFH. Kemudian juga ada imbauan dari Pan-RB agar kementerian-kementerian lain juga itu 50% WFH selama penyelenggaraan KTT. Sudah kita siapkan jalur-jalur alternatif juga bagi masyarakat supaya kegiatannya tidak terganggu. Dan masyarakat sekarang kan di era teknologi sekarang ini ya bisa bekerja dari rumah sebetulnya begitu kan. Akan baik juga kalau masyarakat juga mendukung penyelenggaraan KTT ini ya dengan katakanlah patuh dengan rekayasa-rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Saya kira ini akan berlangsung lancar ya kalau kita lihat skema persiapan pengaturan lalu lintas yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI begitu. Oke, kalau Pak Dirjen langsung ya udah bilang lancar, berarti aman nanti Pak ya untuk lalu lintas. Ya Mas, perlu semoga dukungan masyarakat perlu dukungan ya. masyarakat. Baik. Dan pemirsa, setelah ini bagi Anda yang ingin mengetahui dari mana saja bisa mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN, jangan kemana-mana, di segmen 3 kita akan bahas lagi bersama Pak Usman Kansong, tetap di Juru Bicara.